Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rita Oktavianti selaku guru mata pelajaran PPKN dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya bercerita mengenai tentang sejarah lahirnya Pancasila mulai dari dirumuskannya hingga diperingati hari kesaktiannya setiap tahunnya. Nah, tentu kita sudah pada tahu bahwa pada setiap tanggal 1 Juni itu selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar yang menyusun negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tentu saja tidak luput dari proses kemerdekaan negara Indonesia. Maka dari itu, di sini kita akan membahas bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila dimulai pada saat pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yang dimana janji tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso pada tanggal 7 September 1944 berdasarkan keputusan dari Teikoku Gikai atau Parlemen Jepang. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia supaya nantinya negara Indonesia bisa berdiri sendiri, perlu dibentukannya dasar negara terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang bertugas untuk mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan Indonesia dan juga bertujuan untuk membahas hal-hal terkait tata pemerintahan termasuk dasar-dasar negara. Badan itu dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan di dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwejo Diningrat. Sidang ini berlangsung mulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan topik pembahasan mengenai dasar-dasar negara Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang ikut merumuskan dasar-dasar negara Indonesia terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ialah Pak Muhammad Yamin, yang kedua ialah Pak Supomo, dan yang ketiga ialah Pak Insinyur Soekarno. Yang pertama BPUPKI sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Pak Muhammad Yamin, yang dimana menghasilkan 5 pandangan rumusan dasar negara. Yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Pak Supomo yang menghasilkan pandangan rumusan negara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, serta yang kelima, keadilan rakyat. Lalu kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, tibalah giliran Pak Soekarno yang menyampaikan pidato serta gagasannya terhadap pandangan rumusan negara Indonesia. Pidato yang pertama ia disampaikan secara eklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI yaitu Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwejo Diningrat. Di sini saya akan menampilkan cuplikan dari isi pidato yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five. Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Nah, selain itu isi pokok pikiran Pak Soekarno mengenai pandangan dasar negara mencakup 5 hal. Yang pertama ialah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga demokrasi atau mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, serta yang terakhir atau yang kelima ialah ketuhanan yang berkebudayaan.
Selanjutnya, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman kepada isi pidato yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Kemudian, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan Pak Insinyur Soekarno, Pak Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Kemudian, Panitia 9 ini ditugaskan kembali untuk menyusun Pancasila sebagai dasar negara dengan berpedoman kepada pidato yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, Panitia 9 melaksanakan sidang pertama pada tanggal 22 Juni 1945 dan di mana pada saat sidang itu menghasilkan kesepakatan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta, dan di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada sidang BPUPKI kedua, Piagam Jakarta dijadikan sebagai mukamadimah. Selanjutnya, pada pengesahan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 1945, istilah mukamadimah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun, ada keberatan dari Wakil Indonesia bagian Timur terhadap sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta. Kemudian, dilaksanakan kembali sidang bersama para wakil-wakil Islam, dan diputuskan butir pertama Pancasila yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang tadi itu ialah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang hingga kini dikenal dengan 5 silanya, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tentunya menjadi landasan, acuan, ataupun pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 sebagai hari lahirnya Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang mulai berlaku pada tahun 2017. Demikianlah penjelasan cerita dari saya mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Marilah sama-sama kita menjaga Pancasila, karena menjaga Pancasila berarti menjaga keutuhan Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Rita Oktavianti yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian saya tadi, karena saya juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.